Bagaimana kalau kami harus menjalani biologi sementara kepada istri padahal kami lagi tidak mood, lagi kurang nyaman gitu. Maka kata Imam Ahmad bisa dia dapat pahala. Dengan cara dia niatkan ingin mendapatkan anak atau dia niatkan ya untuk memberikan haknya si istri yang masih membutuhkan atau hak pasangan yang masih membutuhkan. Dan juga pernah terjadi dalam sebuah riwayat yang lain ya. Kalau seorang wanita datang kepada Aisyah lalu mengatakan, ya Ummul Mukminin, apakah kami berdosa kalau kami menolak untuk melayani suami kami sementara ya, kami lagi tidak mood atau kami lagi marah, lagi jengkel? Kata Aisyah, iya. Bahkan kalau seseorang di antara kalian sudah berada di atas tunggangannya, di atas untanya, lalu dipanggil oleh suami, dia wajib menjawabnya. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga hari ini hari yang Allah SWT berkahi buat kita semua teman-teman sekalian. Allah panjangkan umur kita atas ketaatan dan juga Allah maafkan dan mengganti semua dosa-dosa kita menjadi pahala. Allahumma amin. Serta Allah juga selamatkan kita dari segala fitnah, dari segala mara bahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seluruh dunia ini dan khususnya Indonesia dari corona, dan Allah kembalikan kehidupan normal seperti biasa lagi. Dan semoga orang-orang yang telah melalui corona ini dengan ujian mereka sakit, Allah catatkan sebagai tambahan pahala buat mereka. Dan juga semoga saja orang yang meninggal dunia dicatat sebagai syahid. Allahumma amin. Baik, kita akan melanjutkan teman-teman sekalian seperti biasa di hari Kamis, dan kita sudah mulai pertemuan pertama ya di bedah buku ini, yaitu Wanita Muslimah Inilah Surgamu, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jarullah Alu Jarullah ya. Syekh Abdullah bin Jarullah Alu Jarullah ya. Dan kita sudah membahas bahasan pertama ya, bagaimana kehidupan Nabi SAW atau petunjuk Nabi SAW dalam menikah dan cara bergaul beliau dengan keluarganya. Kita akan masuk lanjutan bahasan selanjutnya, yaitu masalah adab menikah ya. Itu yang ditulis subjudulnya di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau mengangkat dalil dalam masalah ini dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikanlah di antaramu rasa kasih dan sayang. Ya, sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Kata beliau, ayat di atas sudah menunjukkan hikmah sebuah pernikahan, yaitu untuk memperoleh ketentraman jasmani dan juga rohani, serta demi terciptanya cinta dan kasih sayang antara pasutri atau pasangan suami istri ya. Jadi sampai sini dulu penjelasan tentang masalah umumnya ayat tadi. Saya juga ingin menambahkan teman-teman sekalian tentang apa yang kita bisa ambil dari ayat ini. Mungkin tentu di antara Anda yang hadir acara kita ini sudah lama menikah, sudah sepuh ya. Kemudian Anda mengatakan, untuk apa membahas lagi masalah adab menikah? Sebenarnya teman-teman sekalian, banyak orang subhanallah tidak maksimal dalam meraih pahala dalam rumah tangganya ya. Padahal interaksi suami istri, senyum sesama suami istri, saling bercumbuan ya, bersalaman, memaafkan, memenuhi kebutuhan ya, memuaskan, dan segala macam jenis yang berhubungan dengan kebutuhan interaksi lawan jenis, kayak melihat yang indah, mengucapkan kata-kata rindu, sayang, cinta, segala macam. Kemudian meraba, ya tadi saya bahasakan cumbuan, sampai pada tingkat meletakkan kemaluan di kemaluan. Semua itu halal dan bagian daripada ibadah. Saya ulangi lagi, itu semua adalah halal dan bagian daripada ibadah. Banyak sekali pasutri tidak memaksimalkan masalah ini. Karena faktor pertama, mereka bukan niat ibadah pada saat menikah. Ini faktor utama. Kenapa banyak teman-teman yang berumah tangga kemudian jenuh setelah berjalan rumah tangganya? Di hari pertama, pekan pertama, bulan pertama, anggaplah tahun pertama, mereka masih romantis. Setelah itu mulai kendor, turun, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka bukan niatkan ibadah. Niatkan hanya sekedar suka saja. Jadi kapan ada satu saja faktor yang membuat rasa suka itu hilang, contoh misalnya,
Kekecewaan yang terjadi karena sikap, karena karakter ya. Dari pasangan sudah cukup membuat kendor cinta itu. Kemudian juga mungkin dia punya tontonan-tontonan yang misalnya si istri punya tontonan melihat laki-laki yang kekar, lebih ganteng, lebih putih, lebih segala macam. Atau dia berinteraksi, ya, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang kalau melakukan secara syar'i dia tidak akan buka pintu itu. Dia buka misalnya pintu kemaksiatan tersebut sehingga dia tonton ini, tonton itu, melihat orang yang lebih menurut gambaran dia lebih baik daripada pasangannya. Padahal itu cuma semu. Ya, itu bukan sesuatu yang nyata. Yang nyata pasangannya depan matanya sekarang yang halal. Itu juga dengan seorang laki-laki sibuk melihat wanita lain, akhirnya jadi membuat dia jadi dingin dengan istrinya. Kan bisa terjadi karena itu. Ini disebabkan karena faktor tadi. Ya. Bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala mereka menikah. Tapi kalau karena Allah Subhanahu Wa Taala dia sedang mengejar pahala dari pasangannya, maka akan berbeda. Pandangan dia tentang kekurangan pasangan adalah ajang dakwah bagi dia. Ajang dakwah dari dia. Jadi bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menjauhi, ya, bukan untuk memutus hubungan. Tapi bagaimana kekurangan pasangan itu dijadikan sebagai ajang dakwah buat dia. Kecuali memang si pasangan ini sudah terlalu fatal ya. Dalam arti kata fatalnya di sini, dia udah sampai pada tingkat melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perselingkuhan yang luar biasa gitu ya, yang membuat pasangan kecewa gitu kan, interaksi sama lawan jenis yang memang tidak boleh secara syar'i misalnya, atau yang sejenisnya lah ya, seperti istri menghubungi laki-laki yang bukan mahram tanpa izin suaminya, ya, tanpa alasan yang jelas gitu ya, tidak ada sesuatu. Mungkin ada orang misal rumahnya kemasukan perampok seorang wanita, terus kemudian dia tidak bisa apa-apa, dia harus teriak panggil tetangganya. Ada tetangga masuk, laki-laki bela dia. Itu berbeda. Tapi kalau hanya sekedar mau konsultasi dokter, mau konsultasi sama teman, mau reuni, mau coba-coba WA, semua hal yang merusak ya hal tersebut gitu kan. Ya, ini kalau orang niatkan karena syar'i nggak mungkin dia melakukan itu. Dia pasti akan menolak semua itu. Karena dia tahu itu tidak boleh dalam agama. Gitu. Semoga Allah memaafkan kalau orang pernah lakukan. Tapi ini contoh hal-hal yang bisa merusak gitu. Jadi banyak orang jadi dingin dalam rumah tangga karena faktor ini. Pertama bukan karena syar'i. Yang kedua, tadi dia membuka pintu kemaksiatan. Karena kalau dia buka pintu kemaksiatan, maka akan tertutup pintu-pintu kebaikan. Ini seperti minyak sama air tidak bisa ketemu. Ya. Kalau Anda betul-betul menikmati pasangan Anda yang halal, selesai sebenarnya. Tapi kan orang banyak membuka pintu-pintu menikmati yang tidak halal bagi dia. Allahul musta'an. Ya, semoga Allah maafkan kalau ada yang salah. Tapi kita bicara sekarang, setiap kali kita belajar untuk kita terapkan sekarang ke depan. Kemudian juga ada faktor yang lain, misalnya campur tangan keluarga yang terlalu jauh, ya, orang tua, mertua, ya, sehingga akhirnya membuat menjadi dingin gitu kan, menjadi orang yang tidak lagi apa namanya, ibu mertua yang terlalu mencampuri tentang anak mantu perempuannya, atau mertuanya terlalu mengatur anak mantu laki-lakinya sehingga membuat tidak nyaman. Dan itu banyak sering terjadi begitu ya. Di mereka datang bukan bertamu, tapi mereka datang untuk mengobok ya, merusak tatanan antara suami istri yang sudah terbangun. Misalnya pola makan, pola tidur, penataan rumah gitu ya. Boleh memberikan masukan di saat diperlukan, tapi bukan mengatur. Bukan mengatur sehingga membuat kita tidak nyamanan gitu ya. Nah, ini contoh saja gitu. Harusnya ini lebih hati-hati dan diperhatikan ya. Baik. Jadi rumah tangga itu akan menjadi sangat indah sebagaimana Allah janjikan di sini ya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan dari dirimu sendiri istrimu. Ya. Maksudnya bukan dari golongan jin, bukan dari hewan. Cenderungnya kita kepada lawan jenis kita sama manusia. Jadi kalau ada orang keluar dari sini tidak normal. Ya. Suka hewan, suka manusia, atau suka sesama jenis. Ya. Karena di sini dikatakan dari jenis kita, maksudnya dari anak Adam, tapi lawan jenis. Laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Tujuannya adalah litaskunu ilaiha. Agar kau merasa tentram padanya. Tidak akan pernah ada ketentraman teman-teman, kecuali kembali ke potongan awal ayat ini. Wa min ayati, dan tanda-tanda kebesaran Allah. Berarti harus ikuti peraturan Allah. Baru dia menjadi litaskunu ilaiha. Untuk kita merasa tentram padanya. Kapan kita menikah dengan wanita salihah, laki-laki salih, kita akan merasa ketentraman. Gitu kan? Karena yang ada hanya ketaatan kepada Allah. Dia akan jauhi kemaksiatan. Dan kita tahu ketaatan semuanya baik. Jujur, amanah, tanggung jawab. Ya.
bersedekah, sholat, dan segala macam, berpuasa, berzikir, berdoa, baca Al-Quran, dan semua yang dilarang keburukan. Ya, seperti bohong, menipu, ya, selingkuh, dan segala macam hal ini. Ya, seperti itulah. Kemudian, jadi tujuannya itu, untuk sakan atau untuk ditaskunu ilaiha, untuk merasa tentram pada pasangan, harus wamin ayati, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Maksudnya mengikuti syariat Allah SWT. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Plus lagi dijadikan di antara kalian ya rasa kasih dan sayang. Artinya saling mengalah, saling membahagiakan, saling memberi, saling memaafkan gitu ya. Dan Allah ingatkan lagi di akhir ayatnya, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sebenarnya pada kejadian itu ya betul-betul terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Jadi saat Anda lagi berdua dengan pasangan, kemudian pasangan Anda ini melayani Anda, ya, bercanda dengan Anda, ya, memenuhi kebutuhan Anda. Berarti ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, di sini beliau ingin menitik beratkan tentang masalah di antara adab pernikahan yang perlu diketahui adalah sebagai berikut. Bicara setelah menikah. Ya. Yang pertama, merayu istri saat hendak berhubungan intim di malam pertama dengan ucapan lembut, santun, dan penuh kasih. Bermula dari itu gitu kan. Karena umumnya perempuan biasanya masih merasa takut gitu kan. Maka dicairkan suasana oleh si suami. Dan juga tidak ada salahnya kalau sudah berjalan rumah tangga ini kan di malam pertama kata beliau. Tapi kalau di malam-malam selanjutnya maka boleh saja istri, malah lebih ideal kalau istri itu yang memulai, istri yang menawarkan diri, ya, istri yang berdandan, istri yang memuaskan suaminya. Karena dia tahu suaminya sudah capek kerja di luar. Ya. Karena kalau kesian sekali laki-laki kalau dia sudah setengah mati kerja di luar, kemudian sampai ke dalam rumah dia juga harus urus lagi istrinya atau merayu istrinya gitu kan. Tapi di awal berhubungan intim, awal berhubungan mungkin karena masih khawatir, masih takut, nanti takut dinilai terlalu kelincahan dan segala macam. Maka si suami memulainya dengan untuk ucapan lembut, santun dan penuh kasih sayang. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, tidak layak seorang laki-laki itu menjadi seperti seekor serigala yang kelaparan yang langsung menyerang istrinya gitu kan. Dan, tapi dia mencairkan suasana supaya bisa lebih menikmati ya. Kemudian yang kedua dianjurkan meletakkan tangan di bagian depan kepala istri dengan mengucapkan di ubun-ubun kepalanya ya. Kalau Anda yang sudah terlanjur melalui rumah tangga dan belum membaca doa ini, belum terlambat. Anda coba terapkan ya. Dan karena makna doa ini dalam sekali gitu. Apa isinya? Perhatikan. Nabi SAW memberitakan maksudnya dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih ya. Bismikallahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Artinya dengan namamu ya Allah aku memohon kepadamu untuk mendapatkan kebaikan dan kebaikan yang menjadi perilakunya. Maksudnya kebaikan perempuan ini sebagai istriku dan kebaikan sikap-sikapnya. Dan aku memohon perlindungan dari keburukan dan keburukan yang menjadi perilakunya atau sikapnya. Jadi artinya supaya yang ada hanya kebaikan saja. Ini sunnah Nabi SAW dan banyak sekali suami tidak jalankan masalah ini. Yang ketiga disunnahkan untuk pasangan suami istri agar melakukan sholat 2 rakaat. Karena sunnah ini diamalkan oleh para salafus saleh. Sebelum hubungan intim, masuk di kamar, ya, makan malam pertama. Maka sunnahnya wudu, sholat 2 rakaat. Boleh sendiri-sendiri, boleh berjamaah. Ya. Diniatkan sholat yang disunnahkan Nabi di awal pernikahan. Maka ini diniatkan dalam hati seperti itu. Lalu Anda sholat. Minta kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalaupun istrinya nggak bisa, ya, maka suaminya minimal mewakili masalah ini. Dan ini berlaku hanya di awal hubungan intim ya. Bukan setiap kali mau hubungan intim sholat gitu. Kemudian yang keempat, dan ini dilakukan setiap kali berhubungan intim selama Anda bersama dengan pasangan. Ya. Yaitu ketika hendak melakukan hubungan intim, mengucapkan doa berikut. Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bismillah dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis itu disebutkan lanjutannya.
Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ إِن يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدْ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا. Dengan doa itu, bila ditakdirkan keduanya memiliki seorang anak, anak itu tidak akan dapat dicelakai oleh syaitan selama-lamanya. Ini adalah masalah penting yang tidak boleh diremehkan, kata beliau. Karena bisa menentukan kesolehan seorang anak dan terpelihara dari gangguan syaitan. Jadi mulai dari situ, dari doa. Nah, di sini sebagian ulama juga menitik beratkan, walaupun istrinya sedang tidak subur. Kan kita tahunya pada saat masa subur, ya, dan terbuahi sel telur oleh sperma si suami, ya, maka secara otomatis akanlah hamil kan gitu. Baik, kan secara medis juga terbukti secara ilmiah, dan ini dengan ilmu Allah SWT, kalau bukan masa subur tidak hamil kan gitu. Pertanyaannya, apakah kalau selain masa subur kita perlu baca doa ini? Jawabannya iya. Baca saja, ya, untuk mengejar pahala. Karena di sini kata Nabi SAW, kalau memang Allah takdirkan, artinya kalau pas masa subur, maka anak itu akan aman. Artinya kalaupun bukan masa subur, tetap dia akan dapatkan pahala dari membaca doa ini. Ya. Dan yang sangat tekankan membaca doa ini adalah laki-laki. Yang kelima, hendaknya si suami melakukan penetrasi melalui kemaluan istrinya dan menjauhi dubur. Yaitu tidak melakukan sodomi. Karena itu perbuatan haram yang mendapat ancaman siksa yang berat. Artinya dia meletakkan kemaluannya di kemaluan istrinya. Nah, ini biasanya banyak pengaruhnya teman-teman sekalian di tontonan film porno, ya. Makanya sering kami ingatkan, jangan pernah membangun hubungan keromantisan, hubungan biologis dengan pasangan melalui tontonan film ini. Semoga Allah maafkan yang lalu-lalu. Kita selalu membahasakan ini. Kalaupun pernah terjadi, kita mohon ampun. Anda mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap dengan majelis ini Allah terima, Allah maafkan kesalahan-kesalahan yang lalu gitu. Tapi kita bicara ke depannya. Kita bicara ke depannya. Setelah belajar, Anda sudah harus berubah, gitu kan? Karena ini merusak fitrah biologis. Sering kali kami sampaikan, kalau nonton film porno ini, kita mendukung perzinahan, kita melihat aurat orang lain, dan dengan melihat aurat orang lain ini, kita akan merusak fitrah biologis kita. Kita nggak lagi menikmati pasangan kita. Ya. Karena pasti didatangkan laki-laki dan perempuan yang sempurna, menurut pandangan mereka. Yang cantik, yang gagah, yang putih, yang kekar, yang ini, yang itu, dan segala macam. Ya. Ini bahaya sekali, bisa merusak. Bahkan kalau sampai di dalam cuplikan film itu digambarkan bagaimana seorang laki-laki mendapatkan pasangan yang haram di mall, di hotel, segala macam, atau perempuan, maka bisa menjadi ide buruk. Syaitan akan menunggangi ide itu supaya Anda mengikuti ide yang seperti itu. Nah, ini kan bahaya sekali, ya. Dan harus menghindari sodomi, tidak boleh meletakkan kemaluan dalam dubur. Karena film-film orang non-muslim ini, dan pasti non-muslim yang buat film-film seperti ini. Kalau orang muslim pasti menjauhi lah. Dia tahu itu haram. Ya, berbuat zinanya sendiri haram. Ya, apalagi kalau sampai dia mengekspos. Ya, mengekspos. Mengekspos ini dijadikan sebagai sebuah cuplikan di tontonan umum gitu kan. Nah, pasangan halal saja hukumnya haram. Misalnya suami istri sengaja dia ekspos hubungannya, itu nggak boleh. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukan di sisi Allah SWT pada hari kiamat, maksudnya berat siksaannya segala macam. Itu adalah seseorang yang telah saling terbuka suami istri. Lalu salah satunya atau keduanya menyebarkan hubungan tersebut. Dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi SAW selepas sholat subuh lalu berkata kepada para sahabat yang hadir di masjid, mungkin seseorang di antara kalian menceritakan hubungan intimnya dengan pasangannya. Maka kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha, betul ya Rasulullah. Sesungguhnya kaum laki-laki melakukannya, kaum perempuan juga melakukannya. Dua-dua mereka melakukan ini ya Rasulullah. Dua-duanya melakukan itu. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu. Karena perumpamaan orang yang melakukan itu seperti ya syaitan laki-laki dan syaitan perempuan yang bertemu di jalan, kemudian mereka saling berhubungan dan semua orang menyaksikannya. Ada larangan gitu kan. Nah, di sini teman-teman sekalian kita disuruh meletakkan di tempat yang baik. Dubur tidak boleh sama sekali. Ya. Sebagaimana juga Nabi SAW mengatakan, siapa yang menggauli istrinya pada saat ya, haid di kemaluannya atau di duburnya, ya, ini haid atau tidak, tapi dubur hukum secara umum tidak boleh. Dan juga mendatangi dukun, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, beruduk di antara dua kali hubungan intim.
itu dapat menambah semangat, bahkan jika perlu mandi lebih bagus lagi. Ya. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang ingin mengulangi hubungan biologisnya, misalnya Anda sudah selesai berhubungan biologis, Anda melihat masih ada reaksi dari pasangan, ada kemungkinan ingin, atau Anda pun ingin lagi, maka Nabi SAW memberikan solusinya, yaitu bagaimana dia berudu, ya, dia berudu terlebih dahulu. Suami istri, di sini dikatakan bahkan lebih baik kalau dia, ya, mandi. Kata Nabi SAW, kalau kalian ingin mengulangi hubungan biologis kalian, maka beruduklah, karena itu akan lebih memotivasi dia. Jadi bagaimana Islam datang menggambarkan itu, karena memang anggota tubuh yang tersentuh air wudhu ini titik-titik yang pekas, ya. Kedua telapak tangan, mulut, hidung dibersihkan. Apalagi kita dianjurkan untuk madmadah, kumur-kumur yang maksimal, istinsyak, menghirup air ke dalam hidung dengan kuat, istinthar, mengeluarkan dengan kuat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, telapak tangan sampai ke siku, kemudian kepala dan juga kaki. Ini titik-titik yang memang membuat tubuh kita segar kembali, ya. Selain memang wudu itu akan mendatangkan cahaya yang terang pada hari kiamat, akan menggugurkan dosa-dosa, sampai kata Nabi SAW, siapapun yang berwudu, maka akan berjatuhan semua dosa-dosanya dari anggota tubuh, dari tangannya, dari mukanya, dari mulutnya, dari kepalanya, dari kakinya, semua ini bersama dengan tetesan air terakhir. Ya. Ini sudah panjang lebar kami jelaskan di bahasan kitab Sahih Targhib Tarhib di hari Jumat, ya. Tentang masalah keutamaan wudu. Anda bisa kembali ke playlist YouTube, insya Allah Anda bisa lihat itu. Kalau Anda mau mandi lebih bagus lagi, ya. Makanya jauh lebih segar, sehingga Anda ulangin lagi, ya. Karena kan biasa orang interaksi biologis ada keringat, ya. Dan ada mungkin, ini bau-bau yang kurang sedap, mungkin dari air liur dan segala macam. Anda mulai lagi sikat gigi yang bersih, pakai mouthwash, Anda mandi yang segar, lalu Anda ulangi lagi, itu hal yang lebih baik, ya. Dan lebih sesuai dengan syariat. Nah, ini kan berlaku baik orang yang baru menikah ataupun sudah menikah. Berapa banyak orang tidak peduli dengan masalah ini. Bahkan subhanallah, mungkin salah satu pasangan bersih, rapi, mandi, wangi, yang satu tidak mau. Sehingga akhirnya membuat suasana tidak romantis lagi. Ya. Atau malah pasangan yang tadinya bersih, akhirnya ikut-ikutan. Pasangan saya aja nggak peduli, sudahlah, nggak usah sikat gigi, nggak usah apa segala macam, udah sekalian bau-bauan gitu. Nah, ini kan merusak, ini permainan syaitan sebenarnya, karena akan merusak romantisan itu. Coba lihat apa yang dijual oleh perempuan-perempuan pelacur itu, wa na'udzubillah. Ya, mereka menjual dandanan yang seksi, yang wangi, rayuan kata-kata dan segala macam. Begitu juga dengan laki-laki hidung belang gitu kan. Wa na'udzubillah. Makanya kita harus lakukan yang terbaik di sini dan jadikan setiap interaksi biologis, setiap kali interaksi itu adalah kejar pahala maksimal dalam masalah itu dan kejar juga kepuasan maksimal. Jadi bukan hanya begitu saja terjadi gitu. Itu yang dimaksudkan. Yang ketujuh, hendaknya meniatkan pernikahan untuk menjaga kesucian dan memelihara keduanya dari perbuatan yang diharamkan Allah. Karena dengan demikian hubungan intim mereka akan dinilai sebagai sedekah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fi bidi ahadikum sadaqah. Dalam hubungan kelamin yang kalian lakukan juga terdapat sedekah. Hadis riwayat Muslim. Ya. Artinya, diniatkan ini pernikahan atau biologis itu secara khususnya. Kalau pernikahan terus sudah kita bahas. Usahakan diniatkan karena Allah SWT, jadi dia dapat pahala dengan pernikahannya. Jadi, orang kalau niat menikah karena Allah, dari awal dia menikah, ya, sampai dia meninggal atau pasangan meninggal, itu akan nilai pahala semuanya. Seperti dia berada di sebuah bahtera, namanya bahtera rumah tangga. Mirip orang kalau puasa. Dari mulai sahur sampai buka puasa, maka dia terhitung ibadah. Nah, dia terhitung ibadah. Dan setiap kali mau berhubungan biologis, dia niatkan karena mau ibadah. Karena Allah dan Rasulnya perintahkan, karena ingin memenuhi kebutuhan pasangan, karena ingin memiliki anak, ini semua adalah hal-hal yang baik, ya. Karena pernah ditanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, bagaimana seorang laki-laki mengatakan, bagaimana kalau kami harus menjalani biologi sementara kepada istri padahal kami lagi tidak mood, lagi kurang nyaman gitu. Maka kata Imam Ahmad, bisa dia dapat pahala dengan cara dia niatkan ingin mendapatkan anak, atau dia niatkan, ya, untuk memberikan haknya si istri yang masih membutuhkan, atau hak pasangan yang masih membutuhkan. Dan juga pernah terjadi dalam sebuah riwayat yang lain, ya, kalau seorang wanita datang kepada Aisyah lalu mengatakan, ya Ummul Mukminin, apakah kami berdosa kalau kami menolak untuk melayani suami kami sementara ya, kami lagi tidak mood atau kami lagi marah, lagi jengkel? Kata Aisyah, iya. Bahkan kalau seseorang di antara kalian sudah berada di atas tunggangannya, di atas untanya, lalu dipanggil oleh suami, dia wajib menjawabnya. Ya.
Jadi jangan sampai membiarkan syaitan mencairkan sehingga tidak terjadi interaksi biologis. Ya. Kecuali ada darurat, Anda sakit betul-betul. Kalau cuma sekedar bisikan syaitan, jengkel sama pasangan, ini harus dilawan. Bahkan dengan biologis itu betul-betul menepis banyak bisikan syaitan. Yang kedelapan, orang yang junub hendaknya berwudu sebelum tidur. Namun mandi itu lebih baik agar ia bisa tidur dalam keadaan suci. Nah, ini termasuk adab yang harus dijaga. Ya. Jadi kalau orang berhubungan biologis, kalau Anda belum mau mandi, boleh. Kalau Anda mandi lebih bagus, gitu. Tapi Anda belum mau mandi, boleh saja. Tapi Anda jangan terlewatkan, teman-teman sekalian, untuk wudu minimal. Ya. Kenapa Umar bin Khattab, kalau dia datang kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, semalam saya tertidur dalam keadaan junub. Gitu kan. Kata Nabi SAW, hendaklah kau berwudu dulu sebelum tidur. Artinya boleh, tapi wudu aja dulu. Juga pernah Aisyah menyampaikan Nabi SAW pernah ya tidak menyentuh, maksudnya tidak mandi pada saat habis biologis pada malam hari, tapi wudu. Ya, ini anjurannya. Walaupun ini bukan kewajiban, tapi ini anjuran. Tapi kalau Anda mau lebih maksimal, selesai biologis, Anda sebagai seorang muslim beda dengan orang non-muslim, langsung main tidur saja, kita bangun mandi. Mandi sebentar, 5-10 menit, selesai, Anda baru istirahat. Jadi setiap saat kalau bangun tengah malam, ya, mau sholat malam sudah bisa. Mau biologis lagi juga kita sudah bersih. Ya, segar kembali ya. Yang kesembilan, diharamkan menyebarluaskan kisah percintaan suami istri ketika berhubungan intim. Ini sudah sering kita ingatkan, tapi saya ingatkan kembali. Jangan pernah ceritakan teman-teman. Kalau Allah berikan kita pasangan yang memuaskan kita. Masya Allah di antara akhwat kita misalnya dapat suami yang suaminya Masya Allah tabarakallah punya kelebihan interaksi biologis. Memuaskan dia dari segala sisinya. Kita tidak usah bahas rinciannya gitu kan. Maka dia cukup bersyukur, alhamdulillah. Allah berikan saya suami seperti ini. Jadi dia terus bersyukur pada Allah. Begitu juga seorang laki-laki, suami. Allah berikan dia istri yang Masya Allah dan memuaskan dia. Mencari jalan supaya bagaimana dia puas. Dan dia rasakan kepuasan itu. Ya sudah. Ya. Di antara dia sama Allah dan istrinya saja. Tidak perlu dia expose gitu. Ya. Tidak perlu dia dengan bangga menceritakan ke teman-temannya. Seperti banyak terjadi ya. Dan dari sudah kita jelaskan riwayatnya. Jangankan di kalangan kita sekarang di masa modern seperti sekarang dan banyak orang yang jauh dari agama. Di kalangan sahabat Nabi terjadi itu. Yang Nabi SAW mengatakan tadi, saya sudah sebutkan riwayat sahih ya. Selepas sholat subuh beliau mengatakan, mungkin seseorang antara kalian menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan pasangannya. Kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha, tentu ya, iya ya Rasulullah. Betul, sungguh benar-benar laki-laki dan perempuan di Madinah melakukan itu. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu. Karena perumpamaan itu seperti setan laki-laki dan setan perempuan bertemu di jalan. Kemudian mereka saling interaksi biologis sementara semua orang melihatnya. Ya, memang kita dilarang gitu kan. Dan ada efek yang lain yang negatif sekali, yang berbahaya, mengancam rumah tangga seseorang yang suka menceritakan begini. Kalau misalnya seorang laki-laki menceritakan kepuasan dia dengan istrinya dan bagaimana istrinya memuaskan dia kepada 5 orang temannya, 3 orang temannya. Misal contoh, laki-laki semua. Dan mereka betul-betul mendapatkan gambaran lengkap. Istriku semalam pakai baju ini, dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu, segala macam. Seperti teman-temannya pada lihat istrinya gitu. Ya. Bahkan kadang-kadang mungkin dia tidak malu memperlihatkan ini. Saya sempat foto istri saya ini, saya begini, cantikan, misal contoh. Dia tidak sadar kalau teman-teman yang 3 ini, ya, itu bisa dikuasai oleh syaitan. Istri mereka tidak begitu, maka pastikan dia akan mengganggu istri Anda. Pasti. Juga sebaliknya, seorang wanita dengan bangganya dia ceritakan tentang kelebihan suaminya. Suamiku itu begini, lihat foto suamiku ganteng ya, diperlihatkan sana sini. Apalagi mungkin pada saat dia di rumah, mungkin dia tidak pakai baju atau dia pakai baju kaos yang ketat atau apa. Diperlihatkanlah foto-foto tersebut, akhirnya membuat ya teman-temannya perempuan yang ada di situ membayangkan, dan karena suami mereka tidak begitu, maka mereka akan menggoda suami si pencerita tadi. Itu efek-efeknya. Selain memang dari awal tadi sudah kita jelaskan dosa. Dan itu akan menjadi kedudukan yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka dikatakan di poin 9 diharamkan. Yang ke-10, orang yang menikah hendaknya mengadakan walimah atau pesta yang dihadiri banyak orang dengan mengundang para tetangga, kerabat dekat meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Bahkan juga dibolehkan mengadakan walimah tanpa menghidangkan daging. Namun diharamkan berlebihan dalam walimah. Misalnya dengan menyembelih dan memasak makanan yang tidak dimakan dan dibuang begitu saja. Nah, artinya kalau Anda sudah menikah, alhamdulillah. Ya. Sekarang terapkan pada anak-anak. Ya, misalnya kalau kita mau nikah, memang wajar diiklankan. Tentu semampunya di sini. Karena Nabi SAW berkata kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang sudah menikah,
Tiba-tiba datang pakaiannya bagus gitu kan. Sudah menikah. Nabi SAW tanya, ada apa Abdurrahman nih? Perubahan terjadi gitu. Kata Abdurrahman, aku sudah menikah ya Rasulullah. Dengan seorang wanita Ansar. Kata Nabi SAW, apa yang kau berikan sebagai mahar? Dia bilang, emas seperti biji kurma. Kata Nabi SAW, awlim walau bisyat. Kalau gitu iklankan walaupun hanya dengan seekor kambing. Minimal orang-orang terdekat tahu, oh kalau ini sudah sah suami istri. Ini itu menepis juga syubhat ya. Kalau seandainya orang jalan, nanti dikira, bukan suami istri lagi. Gitu. Atau dicurigai bukan suami istri. Nanti orang jadi gosipin gitu kan. Tapi kalau ada yang orang tahu, orang yang saksikan, alhamdulillah. Itu satu hal yang baik. Kemudian juga dianjurkan tidak boleh berlebihan. Jangan karena walimah kemudian kita foya-foya. Enggak boleh. Ya. Mubazir gitu. Tentu di sini tolak ukur mubazir itu tidak bisa diukur oleh keadaan kita ya. Misal contoh, Anda hanya mampu mengadakan walimah 10 juta rupiah. Dan itu Anda anggap sudah sangat maksimal karena pendapatan Anda pas-pasan gitu. Tidak boleh Anda tarik keadaan Anda ini kepada orang yang memang punya uang puluhan miliar, yang buat acara, mungkin acara dia 1 miliar habis. Bagi dia soalnya itu tidak mubazir. Karena dia punya banyak rekan, banyak kerabat yang dia harus undang. Dia ingin lebih meriahkan, itu hal-hal yang boleh saja, tidak masuk dalam masalah. Jadi tolak ukur mubazirnya di sini adalah pelanggaran agama yang terjadi. Seperti yang dikasih contoh di sini. Jadi misalnya dengan menyembelih dan memasak makanan yang tidak dimakan dan dibuang begitu saja. Nah ini yang masuk dalam larangan, gitu kan. Kemudian yang ke-11, seyogianya menetapkan mahar yang ringan, sedikit ekonomis dan tidak berlebihan, demi mencontoh Nabi SAW. Dan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali Ridwanullah alaihim, serta para sahabatnya dan kalangan tabi'in yang mengikuti jejak beliau dengan melaksanakan amal kebajikan. Karena nikah yang paling penuh berkah adalah yang paling sedikit maharnya. Mahar itu yang diletakkan pada saat akad nikah ya. Di Indonesia sudah kita terapkan itu, seperti misalnya seperangkat alat sholat, Al-Quran, ya, apalah gitu. Mungkin sedikit emas, berapa gram, ini contoh saja. Makin sederhana makin bagus gitu ya. Mungkin ada orang cuma taruh uang 10.000 rupiah, 100.000 rupiah, itu tidak ada masalah. Sebagai maharnya. Kalau masalah dia memberikan ke pihak calon istrinya uang untuk acara segala macam, itu bukan mahar. Mahar ini adalah sesuatu yang diletakkan pada saat sedang akad nikah. Yang nanti akan menjadi hak mutlaknya si istri. Jadi makin sederhana makin bagus. Ada sebuah riwayat yang berbunyi, wanita yang paling berkah adalah wanita yang paling sederhana maharnya. Kemudian yang ke-12, pasangan suami istri hendaknya mewaspadai kebiasaan pergi ke luar negeri setelah menikah selama 1 bulan atau yang lebih dikenal sebagai bulan madu. Karena mengandung banyak bahaya, diantaranya terlepasnya hijab, membuang-buang harta untuk biaya pergi, pulang pergi, terpengaruh budaya asing, bahkan meniru mereka. Padahal kita dilarang menirunya dan diperintahkan untuk berbeda dengan mereka. Dan banyak lagi bahaya dan perbuatan haram yang lainnya yang harus diwaspadai. Saya ingin garis bawah dulu poin ini. Kalau begitu Ustaz, saya tidak boleh bulan madu ke negara-negara lain dengan istri saya. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi begini, bedakan teman-teman antara Anda berangkat bulan madu ke negara Islam. Ya. Misal contoh, daripada Anda pergi ke negara-negara non-muslim yang tidak jelas, Anda susah ibadah, susah makanan halal, ya, banyaknya kemaksiatan sana-sini yang Anda lihat. Kenapa Anda tidak pergi umrah? Ya. Bulan madu di Mekah, bulan madu di Madinah, kan lebih kepada spiritual, lebih kepada ibadah, kepada ketaatan gitu ya. Indah sekali kan. Orang subhanallah, jangankan pengantin baru, orang yang sudah lama menikah saja, mungkin Anda sudah yang hadiri acara kita mungkin pernah rasakan bagaimana dia pergi umroh bersama pasangannya. Kemudian di sana, Masya Allah, saling mengingatkan, ini sebentar lagi azan, kita masjid yuk. Balik ke hotel, mereka bisa interaksi biologis. Mereka juga bisa makan makanan, mereka bisa muter-muter, jalan-jalan di mana-mana gitu kan. Tapi memang lebih kepada suasana spiritualnya. Ya. Anda bisa juga jalan-jalan di kota-kota lain, misalnya Anda pergi ke Jeddah. Ya, apalagi sekarang pemerintah Saudi dalam waktu dekat sudah membuka, lebih terbuka ya beberapa kota di Saudi itu untuk kegiatan-kegiatan tur ya di dalam itu. Ya, tidak seperti beberapa waktu yang lalu mungkin masih lebih tertutup. Sekarang lebih terbuka dan kemarin kami coba buat program di travel. Semoga Allah SWT mudahkan terbuka lagi ya. Beberapa titik seperti ke kota Taif misalnya. Kita coba datang ke satu semacam tempat rekreasi ya. Kami adakan pengajian di sana bersama jemaah waktu Umrah Akbar. Masya Allah bisa nampung sampai ribuan orang. Tempatnya hijau. Kemudian ada kuda yang bisa kita pakai untuk menunggang belajar kuda.
ada mana, ada juga menggunakan motor-motoran, bisa kita menghibur diri, bisa banyak gitu yang tidak, insya Allah tidak kalah asyiknya dengan ini ya, dengan tempat-tempat yang lain gitu ya. Saya juga, masya Allah, Allah sudah mudahkan keliling ke Amerika, ke Eropa. Saya tidak melihat ada keistimewaan khusus yang mengalahkan negara-negara Islam. Saya bahkan menemukan misalnya Turki, negara Islam jauh lebih indah daripada Eropa secara umum gitu. Karena memang indah sekali gitu ya, arsitekturnya yang peninggalan Utsmaniyah yang sangat indah dan unik gitu. Kemudian juga orang-orang Eropa aja banyak datang, banyak peninggalan sejarah Islam, Anda bisa mendatangi itu. Tidak kalah pemandangan indah. Dan yang paling luar biasa, di waktu sholat Anda dengarkan suara azan terkumandang sana sini. Di Eropa, umumnya negara-negara Muslim kita tidak dengarkan itu. Ya. Begitu juga negara-negara Islam yang lain, ada Mesir mungkin ya. Ada, maksudnya kalau Anda pun selain Saudi, tapi kalau ke Saudi udah lain. Anda bisa minum kopi bersama, berdua sama istri di teras restoran hotel misalnya. Ya, apalagi kalau Anda nginap di hotel bintang 5, ada banyak tempat-tempat yang bagus di situ ya. Yang Anda bisa insya Allah lakukan atau datangi. Allahu alam, itu maksudnya. Dan di sini juga dikatakan, karena ada kekhawatiran di sini, kalau sampai orang keluar negeri, kemudian Anda tidak bisa ibadah, cari tempat sholat susah, cari makanan halal susah. Jangankan Anda pendatang, orang yang menjadi mukim saja dari muslimin di beberapa negara yang kita minoritas, susah cari makanan halal. Ya. Anda bisa lihat di cuplikan di YouTube cukup banyak gitu. Nah, kenapa Anda tidak datang ke negara-negara Islam? Belum lagi di sini dikhawatirkan kalau sampai, karena di negara non-muslim akhirnya dia buka hijab karena tidak ada yang lihat dia. Ini terjadi ya. Nah, karena penulis ini menulis, karena beliau dari negara Arab, beliau biasa melihat praktik yang terjadi. Kadang-kadang ada wanita-wanita muslimah dari orang-orang Arab ini yang mereka pada saat ke Eropa, ke Amerika yang tadinya di Saudi tutup aurat, di sana mana buka aurat. Nah, itu yang terjadi. Itu yang beliau bahasakan di sini ya. Belum lagi kadang-kadang membuang-buang harta pada hal yang tidak diperlukan. Artinya uang yang digunakan mungkin bisa lebih bermanfaat ya, digunakan untuk diberikan kepada anak yatim atau dipakai tadi umroh misalnya. Ya, bersedekah di Mekah kan indah sekali itu, indah sekali gitu ya. Kemudian juga belum lagi kalau Anda meninggal ya, di negara non Muslim itu kan susah sekali, ya, pemakamannya segala macam itu susah. Gitu. Kemudian yang ke-13, harus menjauhi pencampur bauran antara lawan jenis, berfoto-foto antara pasangan pengantin, karena pelakunya terancam laknat melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya banyak orang ya, umumnya pengantin, datang mantannya, mantan pacarnya, naudzubillah, ke acara dia. Kemudian salaman, pelukan, foto-foto juga. Ini aneh betul. Yang perempuan, yang laki-laki kedatangan mantan pasangannya, yang perempuan kedatangan juga begitu. Lalu ingin saling mengerti. La haula wa la quwata illa billah. Bagaimana caranya itu? Saya tidak tahu bagaimana bisa urat cemburunya orang seperti ini sudah hilang gitu. Harusnya tidak boleh, ya. Tapi seperti itulah yang terjadi. Mereka anggap biasa. Bahkan dianggap orang-orang yang jauh dari agama ini, nggak masalah kok, kan itu kan masa lalunya, ya sudahlah. Lebih jauh daripada itu kadang-kadang masih nggak masalah komunikasi setelah menikah. Ini nggak boleh. Setelah menikah setiap muslimah haram komunikasi dengan laki-laki selain suami, selain mahramnya. Nggak boleh. Kecuali izin suaminya. Suaminya izinkan misalnya, boleh kontak ke orang ini karena ini. Mau pesan barang kah, mau apakah itu lain. Ya. Kayak maksudnya sekarang orang mau pesan makanan online, apa boleh buat yang ngantar itu seorang laki-laki. Itu pesan online umum semuanya. Tapi kalau konsultasi, ya, curhat-curhatan, nah ini semua perusak. Ya. Kemudian yang ke-14, bagi seorang muslim, ini juga tentu di poin 13-nya, foto-foto selain dari para pasangan halal Anda tinggalkan saja. Hapus saja udah. Ya. Kemudian yang ke-14, bagi seorang muslim diharamkan memotong janggutnya, melabuhkan pakaiannya sampai ke bawah mata kaki, mengenakan cincin emas dan yang disebut dengan cincin kawin dan sejenisnya. Ini termasuk ada pernikahan. Jadi laki-laki itu dianjurkan untuk memelihara jenggot. Ini pendapat jumhur ulama tentang masalah wajibnya jenggot ya. Lebih dekat kepada itu. Lebih banyak pendapat ulama. Ada juga yang sebagian mengatakan sudah, tapi ini sedikit sekali yang mengatakan wajib jelas ya. Apalagi Nabi SAW mengatakan, peliharalah jenggot dan cukurlah kumis kalian. Ya. Dan bertolak belakang dengan orang-orang musyrikin atau orang-orang majus ya.
Begitu juga masalah isbal, ya, mengulurkan celana ataupun gamis sampai di bawah mata kaki. Ini sudah jelas hadisnya. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang menarik, ya, atau termasuk salah satu dari 3 orang yang berat sisanya hari kiamat dan Allah tidak akan lihat mereka adalah orang musbil, orang yang menggunakan atau mengulurkan laki-laki, ya, pakaian dia di bawah mata kakinya. Jadi ini sudah pernah kami jelaskan di bedah buku dosa-dosa besar yang tulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan bagaimana ada yang berhujjah mengatakan itu kan kalau sombong, Ustaz. Enggak, ada hadis yang menyebutkan bukan masalah sombong, ya. Jadi tidak harus sombong. Kalau sombong itu lebih berat lagi, dia dapat dosa sombongnya gitu. Dan kata Nabi SAW, angkatlah bajumu, itu akan lebih suci bagimu dan lebih bertakwa kepada Tuhanmu, ya. Nah, itu dianjurkan. Kemudian juga sama, banyak orang yang laki-laki yang tidak faham agama, atau kadang-kadang faham pun dia pura-pura tidak tahu. Itu memakai cincin emas bagi laki-laki. Hukumnya haram. Nabi SAW pernah mengangkat cincin emas, ya, di tangan kanannya dan sutra tangan kiri beliau, lalu beliau mengatakan, sesungguhnya 2 benda ini haram bagi laki-laki umatku. Dalam riwayat lain, riwayat Tirmidzi, dan halal bagi wanita umatku. Tidak boleh. Walaupun cincin kawin, kita tidak perlu. Jangan semua apa yang diambil dari orang-orang non-muslim kita jadikan sebagai pegangan, teman-teman. Mereka pakai cincin kawin itu karena ada alasan gitu kan. Mereka mau jadikan itu sebagai bukti kalau mereka sudah menikah dan supaya tidak diganggu. Jadi kalau orang mau pacaran, mau apa, tinggal lihatin jarinya, ada cincinnya nggak? Kalau cincinnya berarti dia sudah punya pasangan, gitu kan? Kalau kita dalam Islam tidak perlu itu, kita ada malaikat yang mengawasi kita, kita ada keimanan. Bukan cincin emas yang jadi penahan kita untuk melakukan perselingkuhan atau perzinahan. Ini hukumnya haram bagi laki-laki. Kalau Anda menghadiahkan bagi istri cincin emas itu lain, itu buat istri, tapi kalau untuk laki-laki nggak boleh. Yang ke-15, dilarang menghususkan orang-orang kaya dalam undangan walimah tanpa menyertakan orang-orang miskin. Nah, ini termasuk adab yang perlu diperhatikan dalam pernikahan, ya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Syarrut ta'ami ta'amul walimati yud'a lahal agniya'u wa yutrakul fuqara." Makanan yang paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya dikhususkan untuk orang-orang kaya tanpa menyertakan kaum miskin. Kata beliau, menghadiri undangan walimah hukumnya wajib, meski sedang puasa. Bila mau, ia bisa membatalkan puasanya, tentu kalau puasa sunnah, ya. Bila mau, ia bisa memberikan doa saja, lalu meninggalkan walimah. Menghadiri walimah yang wajib disyaratkan bila tidak mengandung kemungkaran yang tidak mungkin dicegah atau dihilangkan. Seseorang juga bisa datang ke walimah semacam itu, ya, dan mencegah kemungkaran yang ada. Jadi Anda perhatikan, yang undang walimah ini siapa? Gitu. Si fulan misalnya. Orang ini kita tahu memang jauh dari kemaksiatan. Walimahnya walimah syar'i misalnya. Oke, kita hadir. Kalaupun misalnya teman-teman sekalian diundang oleh kerabat, diundang oleh teman-teman, dan memang ini kita tahu ada kemaksiatan, maka kita cukup datang di akad nikah saja. Umumnya di akad nikah itu insya Allah tidak ada pelanggaran-pelanggaran agama, ya. Setelah akad nikah Anda pulang, Anda tidak perlu berlama-lama di situ, ya. Ini bagian yang perlu diperhatikan, ya, karena tidak boleh sembarangan dalam masalah-masalah seperti ini, ya. Atau memang dia datang, dia bisa menasehati. Itu juga boleh. Kemudian yang ke-16 teman-teman sekalian dalam masalah adab ini, yaitu disyariatkan mengumumkan pernikahan dan menabur rebana, namun khusus bagi wanita, tanpa disertai nyanyian atau dalam kurung kecuali nasyid. Ada sebagian ulama mengatakan boleh nasyid, ya. Dan tanpa menggunakan penggeras suara. Jadi untuk para wanita saja. Laki-laki tidak perlu menggunakan yang seperti ini. Kemudian yang ke-17, disunnahkan mendoakan kedua mempelai. Kita yang hadir doakan. Doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi dirimu. Ini kalau kita bicara individu. Misalnya saya laki-laki bersalaman atau mengucapkan selamat kepada mempelai laki-laki. Saya mengatakan barakallahu laka. Semoga Allah memberkahi pernikahan ini untukmu, ya. Wa baraka alaika, dan semoga Allah berkahi kamu dan Allah berkahi untukmu pernikahan ini. Barakallahu laka, semoga Allah berkahi untukmu. Wa baraka alaika, dan semoga pernikahan ini berkahi untukmu. Wa jama' bainakum fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Kalau yang perempuan ke perempuan, barakallahu laki, ki. Tadi kan laka kalau perempuan. Wa baraka alaiki wa jama' bainakum fi khair. Kalau dia misalnya kedua-duanya dari situ dia mengatakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama' bainakuma fi khair, ya.
Jadi dia menggantikannya atau dia tambah setelah ka, mim, ma. Seperti di sini wajah mak bainakuma. Nah, kumanya ini dipindahkan ke lakuma. Disebutkan barakallahu laka jadi lakuma. Wa baraka alaika jadi baraka alaikuma gitu. Lalu kata beliau hendaknya menjauhi ucapan selamat yang biasa dilontarkan kaum jahiliyah, ya. Seperti misalnya ucapan dalam bahasa Arab ya, birrifai wal banin, semoga rukun dan banyak anak. Ini tidak pernah ada ucapan seperti ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka harusnya kita mendoakan saja keberkahan. Keberkahan sudah masuk segala macam. Ya, artinya semoga berkatnya semua pasanganmu ini mencukupi kamu. Udah. Kau dapat keturunan juga yang cukup untukmu. Dan semoga disatukan dalam kebaikan, maksudnya selalu ketentraman, selalu kebahagiaan, selalu kenyamanan dan seterusnya. Ya. Yang ke-18, seorang suami tidak boleh melakukan hubungan intim dengan istrinya saat haid dan nifas karena pelakunya dilaknat. Jika seorang terlanjur melakukannya, hendaklah ia memohon ampun dan bertobat pada Allah dari perbuatan tersebut. Maksudnya meletakkan kemaluan di dalam kemaluan. Tetapi kalau istimta' atau menikmati pasangan, boleh. Ya, seperti pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, seorang laki-laki mengatakan, apa yang boleh seseorang di antara kami lakukan pada saat istrinya sedang haid? Kata Nabi SAW, semuanya kecuali persetubuhan. Dan Aisyah juga radhiyallahu anha mengatakan, kalau Nabi SAW ingin menggauli salah seorang di antara kami, ya, ingin menggauli seseorang di antara kami, sementara kami sedang haid, maka beliau suruh mengeraskan kain di tempat keluarnya haid, lalu beliau menggauli kami. Tapi yang haram adalah meletakkan kemaluan di dalam kemaluan. Yang ke-19, seorang suami harus mempergauli istrinya dengan baik. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka dengan cara yang baik atau yang santun, ya. Ini termasuk muamalah yang perlu diperhatikan oleh setiap suami, ya. Artinya suami istri juga harus, tapi di sini Allah SWT skala prioritaskan suami karena istri dominan perasaan, ya, lebih kepada lemah lembut. Yang ke-20, masing-masing harus saling memahami dan saling memberi nasihat agar taat kepada Allah dan Rasulnya, agar mereka selalu konsekuen menjalankan hak dan kewajibannya terhadap pasangannya, terutama untuk kaum wanita. Hendaknya mereka mentaati perintah suami dan kebaikan sebatas dalam kebaikan. Mentaati perintah suami dalam kebaikan sebatas kemampuan. Nah, ini maksudnya saling mengingatkan, saling menasihati. Tadi saya sudah bilang di awal pertemuan kita, ya, teman-teman sekalian. Jadi kekurangan pasangan, kalau orang menikah karena Allah, dia tidak akan jadikan ajang untuk memusuhi pasangan, tapi ajang untuk meraih pahala. Sehingga dia tidak hanya sekedar menikmati kelebihan pasangan, tapi juga dia menjadikan kekurangan pasangan justru untuk mendapatkan pahala. Sehingga dia terus menasihati dan meluruskan dengan kasih sayang tentunya, ya. Yang ke-21, seorang muslim harus mencari istri yang salihah, teguh pada syariat Allah dan berakhlak mulia, karena si istri akan menjadi panel hidup dan pendidik anak-anaknya. Tentu ini berlaku pada keduanya, ya. Istri pun harus mencari suami yang saleh. Ya. Jadi kalau anda, wahai muslimah, salah pilih suami dan status sperma dia sudah masuk di rahim anda karena pasti akan ada interaksi biologis, dan anda hamil, maka anak itu lahir sudah cukup. Si laki-laki buruk itu akan menjadi status ayah dari anak kita sampai hari kiamat nanti, selamanya. Begitu juga anda laki-laki, kalau anda salah pilih wanita, setelah sperma anda masuk ke rahimnya, maka kemudian dia hamil dan dia melahirkan anak, sudah cukup akan membuat, ya, si perempuan buruk itu menjadi status ibu anak anda selamanya. Hati-hati sekali dalam masalah ini, ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan, hati-hatilah, pilihlah tempat kalian meletakkan bibit kalian. Yang ke-22, kalau sudah terlanjur anda tinggal berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah berikan hidayah pasangan, ya. Yang ke-22, seorang muslimah harus memilih suami yang saleh, teguh pada ajaran agama serta berakhlak mulia. Seorang suami seperti itu, bila ia mencintai istrinya, ia akan memuliakan. Jika ia membencinya, ia tidak akan membuat zalim padanya. Jadi dua-dua. Poin 21 adalah seorang suami cari istri yang saleh. Poin ke-22, muslimah, wanita mencari laki-laki yang saleh. Sudah kita jelaskan tadi, ya. Karena laki-laki mukmin itu, kalau dia cinta dengan tulus. Kalau tidak, maka dia tidak akan menzaliminya. Dia lepas baik-baik, dia juga akan tetap, ya, tidak menyakiti perasaannya kalaupun dia tidak mencintai dan memberikan haknya. Ke-23, seorang pemuda muslim yang saleh hendaknya selalu melakukan atau memohon
kepada Allah agar dikarunia kepadanya istri soleha. Dengan demikian juga halnya dengan wanita soleha, hendaknya selalu memohon kepada Allah agar menganugerahkan kepadanya suami yang saleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu." Surah Al-Mu'min ayat 60. Jadi nggak boleh teman-teman kita lihat laki-laki tampan di TV, di sinetron, di film. Oh ini orang Turki, oh ini orang Barat, oh ini orang ini. Oh ini gagah ya, semoga aku dapat suami seperti itu. Loh kok aneh? Anda cuma lihat secara paras wajah saja? Ini aneh. Anda akan kecewa nanti pada saat dia sibuk selingkuh sana sini. Ya. Begitu juga banyak laki-laki berdoa melihat wanita cantik, oh mudah-mudahan istriku seperti ini. Kenapa seperti itu? Jangan. Kalau ukurnya bukan kecantikannya. Kita minta kepada Allah biar Allah memberikan kepada kita pasangan yang saleh dan salihah. Poin terakhir teman-teman adalah poin ke-24. Masing-masing pasutri hendaknya memohon kepada Allah SWT agar dikaruniai atau dianugerahi anak yang saleh. Jadi bukan cuma anak. Seperti misalnya dalam surah Imran ayat 38 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabb, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, ya. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Juga dalam surah Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, wahai Tuhanku penciptaku, berikanlah kepadaku keturunan yang saleh. Karena keturunan yang saleh dan saleh itu baik. Kalau diperintahkan dia patuh, ya, tanpa kita suruh dia sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masukkan sekolah agama, dia mau dengar, bakti sama orang tuanya. Dan juga jangan lupa selalu baca surah Al-Furqan ayat 74, ini doa. Anda sudah menikah atau belum menikah, jangan luput selalu doa ini. Yaitu bunyinya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Ya. Dan jadikanlah kami imam orang-orang yang bertakwa. Jadi kita minta agar istri anak kita, atau kalau perempuan membaca ini, berarti untuk suami dan anak-anaknya semuanya yang suka menyejukkan hati karena selalu baik, santun, ramah, soleh dan soleh. Kemudian juga tentang masalah minta anak, seperti kasus Nabi Zakaria alaihissalam di surah Al-Anbiya ayat 89 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairu warithin. Dan ingatlah kita Zakaria, mesti pelajarilah. Tak kala ia menyeru Rabbnya, ya Rabbku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan engkau lah waris yang paling baik. Maka ini beliau sebutkan kurang lebih 24 adab pernikahan. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti dengan berbagai keuntungan menikah di halaman 26 ya.